ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan.
memuji Tuhan hari ini? Pasti siap. Siap dong. Hari ini ibadah Abi bersama Kak Angel dan Kak Yohana. Oke, adik-adik bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan. Yeay, ayo. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik udah hafal kan semua lagunya? Kalau gitu kita mau main sedikit nih Kak Angel. Jadi, setiap kata puji Tuhan, adik-adik jongkok. Nah, Oke, Kak. jadi kalau kata haleluya, adik-adik berdiri. Bisa Oke, ya Kak. semuanya? Bisa dong. Oke, yuk kita coba yuk. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, sekarang kata haleluya Kak, kita balik ya. Oke. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat anak-anak hebat. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dulu ya Kak Angel. Ayo, sebelum Kak. mulai ibadah. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah. Kau yang sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Anak-anak pasti masih semangat ya. Untuk Semangat memuji dong. Tuhan. Kalau gitu tetap berdiri. Yeay. Kita nyanyi yuk Kak, karena Oke. Tuhan kita baik. Tuh. Boleh tepuk tangan? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
lagi. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Sekali lagi ya, lebih sungguh kita katakan, Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Boleh angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman ya adik-adik. Shalom adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Senang kalau hari ini boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Tentunya Kak Erlin berharap untuk kita semua, adik-adik, semuanya dalam kondisi yang sehat. Kalaupun ada yang sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Oke, hari ini Kak Erlin ingin bercerita tentang perjalanan Daud berserta dengan rombongannya. Apa yang dilakukan Daud? Nah, hari ini kita mau cerita tentang bagaimana Daud dan rombongannya melakukan satu kebaikan. Siapa di sini adik-adik yang suka melakukan kebaikan? Boleh angkat tangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan itu adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Tentunya manfaat yang positif ya. Nah, adik-adik, apa tuh kira-kira contoh kebaikan? Nah, kebaikan itu bisa saja membantu orang tua, kemudian membantu saudara, teman yang sedang dalam kesusahan. Contohnya ada misalnya dia sedang sakit, nah, didoakan. Mungkin ada yang sedang mengalami kesusahan, tidak memiliki uang. Mungkin adik-adik ada yang mempunyai uang lebih, mungkin buat beri dia makan. Wah, itu juga merupakan satu kebaikan. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya kita mau mendengarkan melalui firman Tuhan dari
1 Samuel 30. Nah, apa ya kira-kira? Tentang apa ya yang kita mau firman hari ini? Nah, di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 30 itu tentang Daud melakukan perjalanan dengan rombongannya. Kemana? Ke kota yang disebut kota Negeb ya, dan Ziklag. Nah, pada saat Daud sedang ke kota itu ya, apa yang terjadi? Daud sangat kaget sekali. Kenapa? Karena kota tersebut itu sudah habis dibakar. Barang-barangnya semua dijarah. Nah, tahu kan? Dijarah itu artinya dirampas habis oleh musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya itu adalah orang Amalek. Bukan saja dibakar habis tempat itu, tetapi semua perempuan, istri-istrinya, dan anak-anaknya baik laki maupun perempuan, semuanya itu mereka dibawa oleh rombongan orang Amalek. Ya, ditawan mereka. Mereka digiring ke satu tempat. Ya, Daud tidak tahu. Jadi pada saat Daud tiba di kota itu, Daud kaget karena istrinya juga dibawa oleh orang-orang Amalek. Mereka ditahan, mereka digiring ke satu tempat. Daud dengan orang-orangnya merasa sedih sampai mereka nangis. Kenapa? Karena orang-orangnya telah dibawa dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga saking sedihnya, saking nangisnya, Daud teriak. Nah, pada saat pedih hatinya Daud memperkuat hatinya percaya kepada Tuhan. Dia meminta Imam Abiatar, tolong ambilkan aku jubah efod karena aku pengen berdoa kepada Tuhan. Wah, jubah efod itu seperti jubah berdoanya para imam ya. Nah, Daud itu pada saat mau datang kepada Tuhan, dia datang dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengejar musuh itu ataukah bagaimana? Apakah aku akan berhasil, Tuhan? Nah, Daud itu begitu dekat sama Tuhan ya, sampai dia bertanya pada saat waktu itu sedang kejepit. Dan Tuhan menjawab Daud. Tuhan menjawab Daud. Tuhan bilang, pergilah, kamu pasti akan mendapatkannya. Akhirnya Daud mengikuti kata firman Tuhan. Daud pergi beserta dengan rombongannya. Ada berapa kira-kira? Ada 600 orang yang ikut. Wow, banyak ya yang ikut perjalanannya mencari orang-orang yang telah ditawan oleh orang Amalek. Tapi mereka nggak tahu mau cari kemana ya. Mereka nggak tahu. Terus akhirnya karena capek, ada 200 orang yang tidak ikut rombongan mencari. Akhirnya tinggal 400 yang mencari. Nah, ketika sedang mencari itu, orang-orangnya Daud itu melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Siapa ya kira-kira? Nah, mereka nggak tahu siapa ya. Akhirnya orang ini dibawa ke Daud. Mereka tidak kenal sama orang tersebut. Ternyata ketika diselidiki, orang ini adalah orang Mesir, bukan orang Israel, jadi orang asing. Ketika dilihat bahwa orang ini sangat membutuhkan, Daud beserta dengan orangnya memberi dia makan dengan roti, dengan kue kismis, dengan minuman, sampai orang itu badannya kuat kembali. Ketika ditanya
ternyata dia bilang bahwa dia adalah orang dari Mesir. Dia adalah budak Amalek yang habis menyerbu, habis dibakar habis tanah Negeb. Dia ikut, tapi karena dia sakit, dia ditinggalkan oleh tuannya. Sehingga dia tidak makan 3 hari 3 malam. Sehingga dia sangat lemah. Tapi ketika ditolong sama Daud dan orang-orangnya, dia merasa segar kembali dan dia merasa senang. Nah, akhirnya Daud bertanya, apakah engkau tahu rombongan orang Amalek itu pergi kemana? Wah, orang ini kira-kira tahu nggak? Orang ini tahu karena dia adalah termasuk di dalam rombongan musuh yang tadi menyerang itu. Akhirnya dia bilang, tetapi nanti aku jangan turut dibunuh ya. Jangan dihabisi ya. Wah, Daud berjanji tidak akan membunuh orang ini. Dan akhirnya orang ini memberitahukan, oh di sana, di situ tempatnya. Mereka sedang berjalan ke sana. Akhirnya dikasih tahulah tempat di mana rombongan orang-orang Israel yang sedang ditawan oleh orang Amalek. Akhirnya Daud beserta dengan orang-orangnya segera menyusul tempat itu, dan ternyata benar ada tawanan-tawanan orang Israel beserta dengan orang Amalek, dan akhirnya orang-orang Amalek semuanya dikalahkan oleh Daud. Dan barang-barang yang dijarah sebelumnya diambil semua oleh Daud beserta dengan orang-orangnya, dan dapat dikembalikan kepada orang-orang tanah Negeb tadi, orang-orang Ziklag. Wah, ternyata oleh karena Daud dengan orang-orangnya menolong orang yang tadi kesusahan, yang kelaparan, sehingga orang ini dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh Daud, sehingga Daud dapat menyelamatkan orang-orang Israel, orang yang ditawan, istrinya dibawa kembali, bahkan semua jarahannya dapat dikembalikan. Nah, itu karena apa? Karena Daud sudah memberikan kebaikan kepada orang, padahal tidak dikenal orang tersebut. Nah, adik-adik, melalui firman hari ini kita boleh belajar ya, bahwa adik-adik harus mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang lain, siapapun dia, walaupun tidak dikenal. Nah, firman Tuhan juga kamu ingat kan di Perjanjian Baru tentang orang Samaria yang baik hati. Walaupun dia tidak kenal sama orang yang jatuh, yang babak belur, tetapi orang Samaria ini menolong dengan ikhlas, menolong dengan tulus. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus juga menjadikan kita menjadi saksinya Tuhan. Kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, belum lama juga Kak Erlin punya teman nih yang habis dalam kedukaan. Karena siapa? Karena mamanya meninggal. Tapi teman Kak Erlin itu orangnya baik, suka menolong. Dan akhirnya pada saat kedukaan mamanya, padahal dia anak yang tunggal, ternyata banyak yang nolong dia, banyak yang mengasihi dia. Ada yang memberi makan, ada yang memberikan sesuatu dukungan, ya banyak yang datang, bahkan ada yang menemani sahabatnya sampai berapa hari. Nah, itu kenapa? Karena dia sudah menabur kebaikan. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa yang kita tabur baik,
akan menuai kebaikan juga. Adik-adik mau menabur kebaikan? Sekarang kita mau baca firman Tuhan mengenai kebaikan, yaitu sebagai ayat hafalan. Adik-adik boleh baca di dalam Alkitabnya ya. Alkitabnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Ya, adik-adik tahu? Kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Bunyinya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, mulai hari ini mari kita sudah mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan sehingga kita boleh menjadi saksi untuk orang-orang lain walaupun tidak seiman kita, tapi dia bisa melihat dari hidup kita, dari kebaikan kita, dia melihat ada Tuhan Yesus di hati adik-adik. Mau adik-adik? Kita mau belajar ya untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh baik. Hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hari ini firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Supaya kami dapat berbuat baik untuk orang lain sehingga kebaikan kami dapat disaksikan oleh orang-orang, sehingga nama Tuhan Yesus dapat ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberikan kami berkat-Mu, Tuhan memberikan kami perlindungan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yohanes 15 ayat 27. Tapi kami juga harus bersaksi dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 27. Tapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Oke adik-adik, itu firman Tuhannya hari ini. Pasti adik-adik terberkati oleh firman Tuhan. Lalu kakak juga mau mengingatkan untuk mengumpulkan tugas ke kelompok grup masing-masing ya. Jangan lupa. Lalu kita mengucapkan Happy Birthday!
adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ya, semoga pintar terus ya di sekolah. Jadi berkat di rumah dimanapun adik-adik berada. Amin. Dan terakhir, gak lupa-lupa nih Kak Angel untuk ingetin adik-adik menjaga protokol kesehatan, yaitu Betul. dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Itu aja berita untuk hari ini. Sekarang sudah selesai ibadah kita. Yeay. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.